Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana pagi ini Karya Lokal akan memberikan sedikit tip ya buat teman-teman semua yang khususnya hobi di bagian pertukangan perkayuan ataupun di bagian pertukangan pemasangan tembok ya guys. Nah, di sini saya sudah menyediakan bahan untuk siku ya, siku beton susulan. Jadi ini bahan yang kita serut ini, yang kita lem ini bahannya dari papan cor ya. Nantinya kita akan emal buat tahanan ataupun buat variasi siku susulan ya, yang mungkin nantinya akan kita cor. Jadi kita sebelumnya bikin dulu kotak seperti ini dan kita akan emal dan bentuknya seperti apa dan bagaimana, ini kita sharing dulu dengan pertukangannya dan yang punya rumahnya guys. Bentuknya seperti apa dan hasilnya seperti apa, nanti kita konsultasi lagi sama orang yang punya rumahnya ya, karena saya bikin di rumah dulu ini guys. Nanti setelah jadi kotak seperti ini, langsung kita menuju OTW ke Desa Garawangi guys, tepatnya di Nanggerang ya, Kuningan, Jawa Barat guys. Nah, ini saya membuatnya bahan dari papan cor ya, biar mudah nanti di saat pembengkokannya ataupun pengemalannya guys. Oke, kita ambil 40 cm dulu guys. Nah, nanti kita di lokasi kita potong kembali ya, jadi biar tidak menyambung lagi di sananya guys, di titik lokasinya ya. Jadi kita buat dulu kotak seperti ini. Setelah jadi kotak, langsung kita menuju ke Nanggerang guys. Oke, kita serut di bagian pinggirannya biar nanti hasilnya sama guys, yang dua kotak kayu tersebut ini guys. Nah, oke, setelah itu langsung kita persiapkan perkakas dan bahan-bahannya. Kita masukkan dulu ke tas ya, biar nanti di sana tinggal langsung bikin saja guys. Kita masukkan dulu pahatnya guys. Nah, kita pakai manualan aja ya. Oke, langsung menuju ke Nanggerang, Desa Garawangi, Kuningan, Jawa Barat guys. Nah, di sini titik lokasi yang akan kita pasang ya. Nah, ada si Mamang guys petukangannya ya, petukangan di bagian pemasangan temboknya guys. Jadi kita biar sharing dulu dan konsultasi dulu bersama yang punya rumahnya. Ini sarwa bae tau ukuranna. Pendok ban ya. Brandeun lamun luhur mah eta tekan 5 cm atau eta mah kana 2 cm meureun gitu. Yang leluhurna berarti. Nah eta ya Naonna? eta naon teh? Seng. Nah, oke, alhamdulillah kita sudah sharing, sudah konsultasi bersama pertukangan pemasangan temboknya dan bersama yang punya rumahnya. Nah, ini sih sudut yang dibuatnya kemarin sama saya sendiri guys, seperti ini ya. Jadi ini susulan ya sudutnya. Nah, oke, kita konsultasi bersama pertukangan pemasangan temboknya, ukurannya berapa dan polanya seperti apa. Nanti kita akan turutin dengan si Mamang ini guys ya. Nah, oke, kita perhatikan baik-baik seperti ini, dan ini sudah dilubangi ya, karena di sini akan kasih topi guys nantinya. Cuma ukurannya ini biar si Mamang dulu yang ngukurnya guys. Jadi kita biar ngikutin ya, kita nurutin, jangan sampai kita disalah-salahkan guys ya. Nah, jadi di video ini mudah-mudahan bisa banyak ilmu ataupun bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya, yang khususnya pemula. Mohon maaf, Karya Lokal juga masih pemula sebenarnya guys, tapi saya ngambil titik posisi
yang dimana pertukangan bilang ukuran seperti itu harus sama ukurannya seperti itu juga, seperti itu guys. Ya, Arek miring gitu, miring ke handap. Tapi asa nyambung ceng. Oh, itu nyambung jeung nu ieu nya. nah oke. Kita lanjut lagi guys. Nah, kita bagian pengemalan buat bikin polanya ya. Nah, di sini ada gas ya. Tabung gas, guys. Yang penting kita bisa lekuk ataupun bisa kerung ya. Nah, jadi polanya seperti ini, dan ini kita akan turutin dengan pola tersebut ya, menggunakan cutter karena ini bahannya bahan hebel guys. Menggunakan cutter aja. Oke, seperti ini. Ini tergantung pola yang dikasih sama si mamangnya ini guys. Ya, setelah itu langsung kita amplas. Oke, setelah itu langsung kita emalkan ke bagian kayu yang sudah saya buat tadi pagi guys. Nah, jadi polanya seperti ini. Dan kebetulan di sini saya tidak menggunakan gergaji bansau ya. Dengan idenya supaya untuk lekukannya supaya mudah, kita menggunakan mata bor yang 5 mili guys. Langsung ditojos-tojosan seperti ini aja guys lah. Oke, setelah bagian tengahnya sudah diborin, langsung kita gergaji. Setelah itu langsung kita putus-putuskan di bagian pengeboran yang tadinya guys, dengan menggunakan pahat ya ataupun tatah guys. Oke, langsung kita patahkan seperti ini. Ces ya, alhamdulillah sudah jadi terpola semua. Ini harus 4 bagian guys ya, karena buat 2 siku ya ataupun buat 2 sudut guys. Untuk penghamplasannya supaya hasilnya semua rata dan sama semua, kita cara penghamplasannya direndengkan seperti ini guys ya. Oke, setelah itu langsung kita bikin emalan tersebut guys. Ini bagian bawah ya, yang pendek ini bagian bawah. Ini ukurannya ketinggiannya sekitar 30 cm, lalu kelebaran dari depan ke belakang itu sekitar 20 cm. Nah, oke. Yang bagian bawah kita tutup dan langsung kita pantek ya. Oke, gunakan lem high key biar nanti tidak usah dipegangin guys. Maksud saya seperti itu ya, menggunakan lem high key itu, lem power itu. Nah, oke, yang kecil ini yang bagian bawah kita pantek dengan menggunakan paku 5 ya. Oke, cukup 3 saja bagian sebelahnya. Lalu yang bagian sebelahnya lagi kita pantek lagi. Oke, setelah dipantek dengan menggunakan paku 5, lalu bagian yang atasnya guys. Nah, ini atasnya cuma buat nganggerin aja ya. Nah, ini jangan sampai full ya, karena ini nanti kita copot lagi ya. Ini nanti buat pemasukan corannya ataupun adukannya guys. Oke, setelah itu langsung kita pasang seng ya, ataupun triplek ataupun apa saja yang menurutnya bisa kita lekuk ya. Nah, dengan cara ini mungkin sangat bermanfaatnya yang ini guys ya. Cara melekukan di bagian seng yang lebih tebal, caranya digurat dengan menggunakan WD ya. Cuma asal ada guratnya saja biar nanti bisa dilekukan dengan aman ya guys. Nah, ini harus mengikuti ukuran kayu tersebut ya untuk bulak beloknya seperti itu. Nah, dengan cara digurat seperti ini aja, jangan sampai tembus ya cara menggerindanya. Jadi supaya terlihat luka aja. Nah, supaya terlihat luka seperti ini, jadi ini mudah dibengkokannya guys. Jadi nurutin apa yang kita bengkokkan guys, seperti itu. Oke, setelah itu langsung kita tempelkan, langsung kita pantek dengan menggunakan paku triplek ya ataupun paku 3 cm guys. Nah, ini harus banyak pakunya ya, harus nurutin pola di bagian lekukan-lekukan kayu tersebut guys. Nah, pokoknya jaraknya minimal 1 ataupun 2 cm ya, biar tidak bocor nantinya di saat pengecorannya guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lalu yang ini kepanjangan kita potong. Setelah dipotong langsung kita amplas kembali guys. Nah, seperti ini ya. Ini nanti kita akan copot lagi guys ya. Nah, di sini posisi yang belum kita pasang sikunya guys ya. Nah, ini kelomnya sudah jadi seperti ini. Lalu kita akan tempelkan dulu, kita coba dulu ukurannya ya.
Jadi ini ukuran ketebalannya 10 cm guys ya. Jadi terlihat seperti 13 cm itu kanan dan kirinya, karena saya menggunakan kayunya 1,5 cm kanan, 1,5 cm kiri. Oke, langsung kita bikin papan buat ecorannya, kita tempelkan di sini sesuai dengan ukuran yang dikasih sama pertukangan tadi ya guys, dari si Mamang itu guys. Nah, oke, setelah itu langsung kita pakai kembali. Nah, jadi ini buat sisi kanan ya, kalau dari depan ini sisi kanan guys. Nah, oke, kita pantek sisi kanan dan sisi kirinya. Setelah dipantek, setelah menyatu, langsung kita balikan guys ya. Kita cari dulu mana yang ada yang lobongnya ataupun ada yang berlubang, kita rapetin lagi guys ya. Oke, ini bagian buat penahannya guys, kita paku lagi ya bagian penahannya kanan dan kirinya. Nanti ini buat penguat di saat pengecorannya nanti guys ya. Oke, setelah itu langsung kita balik seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini guys ya. Oke, mungkin yang selanjutnya di bagian part kedua ya guys, karena ini berhubung sudah menjelang mau azan maghrib, jadi besok lagi di bagian part kedua ya. Mudah-mudahan ide ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang khususnya hobi di bagian pertukangan ataupun di bagian perkayuan ataupun di bagian pertukangan pemasangan temboknya maupun pengecorannya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, untuk video sekarang ini mungkin kita sudahi dulu ya. Nah, jadi hasil dan polanya seperti ini. Jadi ini yang minat dari orangnya ya guys, sama yang punya rumahnya pengennya seperti ini. Nah, untuk pemakuan ke bagian temboknya ini harus menggunakan paku 10 yang kita potong ya, ataupun paku beton. Kalau misalkan menggunakan paku beton itu mungkin tidak usah dipotong pun, langsung nanclep aja guys lah pokoknya ya. Nah, setelah itu mungkin kita ukur ya dengan menggunakan water pass ya. Jangan sampai miring ini guys, karena ini tampak depan banget guys. Oke, kita ukur kembali. Di sini sudah pas ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk pengecoran mungkin besok kita lanjut lagi ya guys. Oke, terima kasih yang sudah menyimak ataupun yang sudah menonton. Nanti kita besok lanjut lagi. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.